Kembali informasi pada pagi hari ini dengan informasi Ramadan, pemirsa, di mana 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan dimanfaatkan oleh umat Islam dengan ibadah iktikaf atau berdiam diri di masjid. Ya, seperti yang dilakukan oleh ratusan jamaah di Masjid Jamik di Kota Lok Sumawe dan juga Masjid Habibur Rahman di Bandung, Jawa Barat. Dan berikut informasinya. Ratusan jemaah di Masjid Jamik di Desa Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, Aceh, khusyuk melaksanakan itikaf berharap kemuliaan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Diawali dengan salat sunnah taubat, dilanjutkan dengan tausiah keagamaan, zikir, dan ditutup dengan doa musabah. Namun ada juga jamaah yang melanjutkan itikaf dengan membaca ayat suci Al-Quran dan salat sunnah lainnya hingga datangnya waktu subuh. Itikaf merupakan anjuran Nabi Muhammad SAW guna memperkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Karena malam-malam Lailatul Qadar itu terdapat pada waktu yang sunyi, tepatnya tengah malam. Kalau ada posisi kita sedang tidur, mungkin rugi, sehingga dianjurkan untuk bisa beriktikaf di masjid guna mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu sendiri lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau diakumulasi berarti 83 tahun. Menurut pihak Jamik Lok Sumawe, waktu yang paling baik untuk melaksanakan itikaf yakni mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga menjelang subuh. Di Masjid Jamik, jumlah jamaah yang mengikuti itikaf mencapai 500 orang lebih. Sama halnya di kota Bandung, Jawa Barat, dengan penuh antusias umat muslim melakukan itikaf di Masjid Raya Habibur Rahman PT Dirgantara Indonesia Bandung. Namun uniknya ratusan jamaah yang berasal dari berbagai daerah sampai mendirikan tenda di pelataran masjid dan mereka pun beritikaf membawa keluarganya, sehingga Masjid Raya Habibur Rahman saat beritikaf dipenuhi balita, remaja hingga orang tua. Selain membawa tenda dan perlengkapan untuk tidur, para jamaah juga membawa perlengkapan untuk masak dan minum, termasuk kompor listrik yang mereka gunakan untuk memasak. Jamaah umumnya memilih itikaf 10 hari terakhir Ramadan di Masjid Raya Habibur Rahman karena suasana yang berbeda yang memang belum mereka temukan di masjid lainnya. Enaknya bisa pakai tenda, jadi semua keluarga bisa ikut gitu, terutama yang perempuan punya anak, punya bayi gitu, enak gitu ya, bisa ikut itikaf tapi tetap bisa bawa keluarganya karena ada fasilitas tenda. Setiap tahunnya DKM Masjid Habibur Rahman menyediakan 582 titik untuk para jamaah yang akan mendirikan tenda untuk itikaf. Di malam pertama ini sudah ada 400 tenda jamaah yang terpasang. Mendirikan tenda tidak dikenakan biaya. Pihak DKM hanya memungut biaya untuk operasional masjid seperti listrik, air, dan kebersihan. Dari Aceh dan Bandung, Armia Jamil dan Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, kebakaran melanda gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI yang berada di Jalan Mendut, Menteng, Jakarta Pusat. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting pada mesin pendingin ruangan di lantai 2 gedung. Kobaran api membakar lantai 2 gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI yang berlokasi di Jalan Mendut, Menteng, Jakarta Pusat. Petugas pemadam kebakaran sektor Menteng langsung diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api agar tidak semakin membesar. Upaya pemadaman sempat terkendala oleh kondisi gedung yang dalam keadaan terkunci lantaran kosong ditinggal cuti bersama Lebaran oleh seluruh karyawan dan penjaga gedung. Petugas harus memecahkan kaca untuk memadamkan api pada bagian balkon lantai 2. Menurut saksi mata, api pertama kali terlihat dari mesin pendingin ruangan di balkon lantai 2 yang mengeluarkan percikan api dan kemudian meledak. Kobaran api akhirnya menyambar ke bagian dalam ruangan melalui selang mesin pendingin ruangan.
Asal mulanya AC ya, di kanopi depan, lantai 2. Ini gedung apa nih? Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, YLBHI. Ini nggak ada orang apa gimana? Kosong Pak. Jadi korsleting gitu? Ya, kayaknya dari AC ya, korsleting AC. Selang 20 menit kemudian, api akhirnya berhasil dipadamkan petugas damkar. Kasus kebakaran ini kini ditangani Polsek Metro Menteng. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, bertindak arogan dan tak sopan di jalan. Seorang karyawan BUMN dibebas tugaskan dari jabatannya. Pelaku juga telah meminta maaf atas perbuatannya. Ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudari Mila dan rekan, beserta semua masyarakat yang terganggu dengan tindakan saya yang tidak baik dan tidak semestinya. Usai memarkirkan mobilnya sembarangan, seorang pria bernama Ari Febrian viral di media sosial. Ari diketahui menjadi pengendara mobil SUV hitam dan terlibat perseteruan dengan seorang wanita pengemudi mobil lain di Jalan Masjid Farul Falah, Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Perseteruan ini dipicu Ari yang memberhentikan mobilnya di badan jalan, sehingga membuat arus lalu lintas menjadi macet dan tersendat. Video perseteruan itu pun viral karena Ari sempat meludahi pengendara lain dan enggan memindahkan mobilnya. Alhasil warganet pun menyerbu Ari yang diketahui bekerja sebagai asisten manajer crude oil domestic supply Pertamina. Tak tahan serangan netizen, Ari pun akhirnya meminta maaf secara terbuka di media sosial. Kini pihak Pertamina telah membebas tugaskan Ari guna menentukan sanksi yang tepat untuknya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Korban penembakan Gatan Saleh, yakni Muhammad Andika Mowardi alias Ega, dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan karena diduga mengancam seorang pengusaha melalui media sosial. Pengusaha yang mendapat ancaman dari Ega diketahui bernama Muhammad Anis. Kuasa hukum Anis mengatakan seluruh bukti pengancaman terhadap kliennya telah disampaikan ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Selain melaporkan adanya dugaan tindak pidana pengancaman, terlapor juga pernah menawarkan narkoba dan senpi kepada pelapor. Terlapor Muhammad Andika Mowardi alias Ega merupakan korban penembakan oleh Gatan Saleh, mantan suami Cut Keke dan Dina Lorenza. Pada klien kami, yang ditolak sama klien kami, dia menawarkan narkoba dan diduga saudara Ega ini adalah seorang pengedar, seperti itu. Dan dia juga menawarkan kepada klien kami adanya senjata api yang diakuinya sebagai miliknya. Ini ada percakapan yang sekarang telah percakapannya juga sudah kami berikan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia marah melihat banyaknya barang milik pekerja migran Indonesia yang tertahan di gudang penyimpanan akibat regulasi barang larangan dari Kementerian Perdagangan. Ya, aturan larangan terbatas Permendak nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor membuat jutaan pekerja migran Indonesia tak bisa mengirimkan barang ke sanak saudara di berbagai daerah di Indonesia. Kepala BP2MI Beni Ramdhani menyayangkan kejadian ini mengingat para pekerja migran Indonesia telah bekerja keras membeli barang-barang yang dikirimkan kepada keluarga. Menurutnya, pekerja migran Indonesia patut dihargai karena jutaan TKI turut menjadi penyumbang terbesar devisa negara. BP2MI berencana menyampaikan secara langsung keberatan terkait regulasi Kemendak kepada Presiden Jokowi. Saya akan bertemu langsung dengan Presiden untuk menyampaikan, dan sejak awal BP2MI menyampaikan sikap tidak setuju, sekali lagi tidak setuju dengan peraturan Menteri Perdagangan terkait larangan terbatas. Semangat BP2MI dalam rapat dengan Presiden di Istana adalah semangat bagaimana negara hadir memberikan penghormatan kepada para pahlawan devisa agar dari sejumlah barang apakah yang dibawa atau dikirim negara mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak, bukan pembatasan jenis barang dan jumlah barang. Saya menyaksikan langsung, kemanusiaan saya tersinggung.
Dan saya menyampaikan marah karena kita tahu bahwa negara berhutang besar kepada pekerja migran Indonesia. Mereka ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Aya Nufus dan saya Cika Mutazam, dan kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, di mana jelang Lebaran, berhati-hatilah saat berkendara ketika mudik. Iya, 2 orang pemudik tewas pemirsa di ruas tol Ngawi Solo dalam 2 kecelakaan yang berbeda dan melukai 8 orang. Dua kecelakaan maut terjadi di ruas tol Ngawi, Jawa Timur. Dalam kecelakaan pertama, 2 orang meninggal dunia. Salah satu korban tewas adalah Ike Dewi Mayadiani, 42 tahun, warga Lenteng Agung, Jakarta. Dewi diketahui hendak mudik ke arah Nganjuk dan mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 572A bersama 5 anggota keluarganya. Kecelakaan kembali terjadi tak jauh dari lokasi. Peristiwa ini memakan korban 1 orang meninggal dunia dan 3 penumpang lainnya terluka. Ponakan saya bilang kalau ibunya itu minta nyetir paksa. Terus? Jadi saya juga udah ngantuk, sebenarnya mau istirahat, tapi minta nyetir paksa, terus nyetir nggak boleh kecepatan tinggi, belum yang pembatas. Gitu. Berarti nabrak pembatas itu ya? Ada berapa orang tadi yang dalam mobil? 1, 2, 3, 4, 5. Total ada 8 orang terluka dan kini tengah dirawat di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Menyebabkan 2 orang meninggal dan 8 orang luka-luka, semua masih dirawat di Rumah Sakit Widodo. Untuk penyebab kecelakaan seperti apa? Penyebab kecelakaan laka tunggal semua, selip sendiri dan diduga mengantuk. Itu rombongan pemudik atau gimana? Yang KM 572 rombongan pemudik mau ke Nganjuk, yang KM 550B dari Surabaya mau ke Bandung. Polisi mengimbau para pemudik untuk istirahat di rest area jika sudah lelah dalam mengemudi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Acara ini dipersembahkan oleh Kereta cepat Wush menjadi alternatif transportasi pemudik dari Jakarta menuju Bandung. Melihat antusias ini, KCIC menambah jadwal perjalanan selama momen Idul Fitri dari 40 perjalanan menjadi 52 perjalanan. Kereta cepat Jakarta-Bandung KCIC Wush menambah jadwal perjalanan selama momen Idul Fitri 1445 Hijriah. Di momen mudik lebaran perdana bagi KCIC, Wush sudah menyiapkan pelayanan terbaik, termasuk peningkatan fasilitas di stasiun KCJB Wush Padalarang di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebagai antisipasi membludaknya penumpang saat mudik, KCJB menambah jumlah perjalanan Wush sejak 3 hingga 18 April 2024. Yang awalnya perjalanan hanya 40 kali per hari menjadi 52 kali perjalanan dalam sehari. Dengan bertambahnya jadwal perjalanan, waktu antara kereta cepat Wush di jam sibuk mencapai hingga 25 menit baik dari arah Jakarta, Bandung maupun sebaliknya. Gate ditutup 5 menit sebelum keberangkatan. Angkutan lebaran pertama KCIC, di mana KCIC sendiri kan baru diluncurkan di Oktober 2024. Jadi ini memang merupakan salah satu momen penting bagi KCIC, di mana pelayanan kita akan siapkan sebaik mungkin. Nah, untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang di masa angkutan lebaran ini, KCIC akan mengoperasikan sebanyak 40 perjalanan Wush reguler dan ditambah dengan 12 perjalanan Wush tambahan. Nah, jadi sekitar ada peningkatan sebanyak 30% dari jadwal regulernya. Sehingga total KCIC akan menjalankan sebanyak 52 perjalanan. Perjalanan dari stasiun Halim menuju stasiun Padalarang jarak sekitar 130 km hanya ditempuh sekitar 32 menit saja dengan rata-rata kecepatan 350 km per jam menggunakan kereta cepat Wush.
Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, antrian kendaraan pemudik terjadi di pintu keluar gerbang tol Cileunyi pada hari Minggu. Rata-rata antrean mencapai 500 hingga 2 km tergantung pada volume kendaraan yang datang dari arah Jakarta dan Bandung. Lonjakan jumlah kendaraan yang keluar mencapai 60% dari hari sebelumnya dengan rata-rata 1.500 hingga 2.000 unit per jamnya. Laju kendaraan banyak terhambat karena beberapa mobil mengalami masalah pada mesin. Beberapa kali petugas memindahkan papan penunjuk agar lebih terlihat oleh pengendara. Kepadatan juga terjadi di jalur arteri nasional antara Cibiru, Kota Bandung hingga Cileunyi, Kabupaten Bandung. Ribuan pemudik bermotor terlihat melintas secara bergelombang menuju ke arah Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Pemirsa, Jalan Raya Tasikmalaya, Malongbong, Jawa Barat pada hari Minggu dipadati kendaraan dari arah Bandung menuju Jawa Tengah. Satlantas Polres Tasikmalaya Kota menerapkan rekayasa arus lalu lintas satu arah, membuka tutup jalur dan memprioritaskan kendaraan yang menuju arah timur. Jalur kendaraan dari arah timur atau kawasan Lingkar Gentong ditutup sementara. Di akhir pekan terakhir bulan Ramadan ini, jalur selatan masih didominasi oleh pemudik sepeda motor. Para pemudik memilih berangkat pada H-3 Lebaran mengingat hari Senin merupakan hari pertama cuti bersama. Rekayasa arus lalu lintas satu arah terus dilakukan polisi di sepanjang jalur selatan selama arus mudik 2024. Mau ke Tasik? Mau ke Tasik? Iya. Ini emang mudik hari ini atau gimana, Bu? Mudik hari ini. Kenapa milih jalan hari ini, Bu? Disangkain nggak macet gitu. Tapi ternyata macet. Macet. Ibu dari mana emang? Dari Merak. Dari Merak? Iya. Oh, berangkat jam berapa tadi, Bu? Dari jam 2. Jam 2 pagi. Tinjau mudik Lebaran, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melihat langsung kondisi di Pelabuhan Merak, Banten. Sejumlah kebijakan diambil untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Merak, dan Ciwandan. Kapal dari Merak ke Bakahuni itu hanya ngedrop penumpang, semuanya. Dan langsung kembali ke Merak untuk mengangkut penumpang. Jadi tidak ada lagi skema 73 atau 43, enggak ada, pokoknya selalu sebalik. Kemudian untuk yang membongkar dan muat itu hanya dari Ciwandan ke Bakahuni atau ke Panjang. Jadi sekali lagi, kapal yang akan menurunkan penumpang sekaligus juga akan mengambil penumpang dari Bakahuni itu adalah yang nanti dari Ciwandan. Sementara yang dari Merak khusus untuk ngedrop saja, kosong balik untuk ngisi kembali ya. Tentu saja ini akan kita lihat nanti perkembangannya karena mengingat mengantisipasi situasi yang telah sekarang perkembangannya, karena angka penyeberang ini mengalami kenaikan yang sangat drastis. Tadi Pak Dirjen melaporkan berapa, Pak Dirjen? 65%. Pak Kapolda melaporkan ada kenaikan 65%. Tentu saja ini pasti tentu saja di dalam pelayanan kita pasti akan ada perubahan. Jadi jangan dibanding misalnya dengan tahun lalu, karena tahun lalu itu jumlahnya tidak sebanyak sekarang. Karena itu kalau tadi kita menyaksikan ada antrian di jalan tol, ada yang kita delay, kita tahan dulu, itu semata-mata jangan sampai nanti terjadi justru mengganggu atau menyumbat upaya kita untuk mengelola penumpang yang ada di pelabuhan ini. Dan saya rasa tidak akan berlama-lama karena itu tadi sudah kita ambil kebijakan, nanti cukup ngedrop saja segera mengambil sehingga mereka bisa segera dimasukkan ke pelabuhan dan bisa kita berangkat. Polda Kepulauan Riau menggelar kegiatan mudik gratis bagi ratusan warga Kepulauan Riau. Kapolda berharap pemirsa mudik Lebaran tahun ini aman dan lancar. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Polda Kepulauan Riau menggelar mudik gratis bagi warga Kalimantan Timur. Ratusan penumpang kapal mendapatkan tiket gratis tujuan Pulau Bintan dan Tanjung Pinang. Pemudik diberangkatkan dari dermaga feri Telaga Punggur, Nongsa, Batam.
Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Yan Fitri Halimasyah mengatakan mudik gratis diharapkan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan hingga akhir. Ide-ide kreatifnya luar biasa yang betul-betul ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat Batam yang akan mudik. Juga dari Kapolres Bintan, Kapolres Pinang, semua para Kapolres ini benar-benar ingin memberikan yang terbaik di negeri ini sehingga mereka memberikan satu program-program kreatif yang luar biasa ini. Warga yang mendapat tiket gratis mengaku senang dengan mudik gratis ini. Mereka berharap mudik gratis bisa kembali digelar pada Lebaran berikutnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Sebanyak 3.500 orang di wilayah Jabodetabek mengikuti mudik gratis bertema Mudik Persatuan dan Kebersamaan 2024. Dengan transportasi bus ini bertujuan ke Kota Solo, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Lampung. Bertempat di Gor Sumantri, Brojonegoro, Jakarta Selatan, PT Tempo Scan kembali menggelar mudik gratis untuk kesekian kalinya bagi mitra usaha dan masyarakat di wilayah Jabodetabek. Mudik gratis yang mengambil tema Mudik Persatuan dan Kebersamaan 2024 dihadiri oleh Kakor Lantas Polri Brigjen Aan Suhanan, diikuti oleh 3.500 peserta mudik yang diberangkatkan menggunakan 60 armada bus dengan tujuan ke Kota Solo, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Lampung. Presiden Komisaris PT Tempo Scan Group Handoyo S. Mulyadi mengatakan mudik gratis ini yang kembali digelar usai pandemi merupakan bentuk apresiasi bagi mitra usaha PT Tempo Scan Pacific serta bertujuan untuk mempererat tali silaturahim, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Tempo Scan selalu menyelenggarakan mudik kebersamaan dan persatuan ini. Namun memang sejak 2019, sejak 2020 tepatnya, kami tidak bisa karena ada pandemi COVID. Sehingga sekarang alhamdulillah kita bisa melaksanakannya lagi. Tak hanya memberangkatkan armada gratis untuk mudik, ribuan peserta mudik gratis yang diberangkatkan langsung oleh jajaran direksi dan Kakor Lantas Polri juga mendapatkan beragam hadiah menarik dan produk-produk terbaik dari PT Tempo Scan Group. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. Sejumlah pemudik sepeda motor jatuh pingsan saat berdesakan memasuki kantung parkir di Pelabuhan Pelindo Ciwan dan Cilegon, Banten. Para korban langsung dirawat di posko tenda kesehatan. Beginilah kondisi sejumlah pemudik yang jatuh pingsan saat berada di dalam antrian kendaraan. Warga membantu proses evakuasi korban untuk dibawa ke tenda kesehatan. Di dalam tenda posko kesehatan dipenuhi pasien yang mengalami hal serupa. Mereka diduga kelelahan dan tak kuat berdesak-desakan dengan ribuan pemudik lainnya. Jumlah pemudik dengan sepeda motor terlihat semakin membludak dibandingkan hari sebelumnya. Mereka ditempatkan di kantong-kantong parkir sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan, yakni ke Pulau Sumatera. Beneran luar biasa ini, Pak. Aduh, parahnya. Belum. Baru berangkat masih di tenda. Oh, masih jauh ya? Masih jauh. Antrian juga ya? Iya, bener, Pak. Banyak anak-anak dan ibu menyusui yang kelelahan akibat berdesak-desakan dengan ribuan pemudik lain. Warga berharap pemerintah peduli dengan kondisi pemudik saat ini. Pihak terkait harus bisa lebih cepat tanggap menghadapi arus pemudik yang semakin meningkat. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara petugas pemadam kebakaran milik PT Pelindo menyemprotkan meriam air ke ribuan pemudik yang tengah antri di kantong-kantong parkir. Hal ini dilakukan guna memberikan efek sejuk kepada warga yang berdesak-desakan saat antri untuk masuk ke area parkir pelabuhan. Suasana sempat riuh akibat pemudik berteriak meminta segera dibuka pintu agar mereka bisa memasuki dermaga dan menyeberangkan mereka ke tempat tujuan. Menurut salah seorang pemudik, tahun ini jumlah pemudik membludak dan pihak pelabuhan kurang tanggap dengan kondisi di lapangan. Banyak pemudik yang kepanasan dan tidak adanya tempat yang berteduh dari terik matahari. Mereka antri hingga berjam-jam dan membuat kelelahan. Dari
dari sini Ciwandan jam 4 subuh. Oh, ini belum berangkat juga? Belum berangkat juga. Kenapa nih kira-kira, Bang? Ya, pelayanannya kurang baik. Baikan tahun kemarin. Ini udah tahun kedua di Ciwandan. Tahun kemarin lebih baik lagi. Tahun ini lebih buruk. Selama saya mudik dari Jakarta ke Lampung, paling buruk tahun ini. Tapi tiket ada, Bang, ya, tempatnya? Tiket ada. Paling buruk di 2024. Motor. Terburuk ini. Tahun ini terburuk. Warga berharap pihak terkait bisa mengantisipasi lonjakan pemudik dan menyiapkan kantong parkir dengan tenda yang memadai agar dapat mudik dengan aman dan nyaman. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui situasi arus mudik secara langsung, kita sapa rekan Salam Rahmat di Eksit Tol Merak, Banten, dan Ismalia Medasari di gerbang tol Kalikangkung. Ya, kita terlebih dahulu akan sapa Salam Rahmat yang ada di Pelabuhan Merak. Salam, seperti apa situasi di sana? Sepertinya di belakang Anda nih sudah terlihat ada antrian panjang di sana. Pelabuhan Merak saat ini sudah dipadati oleh kendaraan yang memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa kemacetan ini sudah sepanjang 10 km dan juga pemirsa. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa mayoritas kendaraan yang melintas ini memang untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung untuk melakukan perjalanan mudik. Tentu sama halnya kalau kita bandingkan Bre dan juga pemirsa bahwa selama 3 hari belakangan ini memang antusiasme dari para masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik ini terbilang cukup tinggi sekali. Bahkan untuk pemesanan tiket untuk hari ini di tanggal 8 April 2024 ini sudah habis terjual. Yang bahkan dari pantauan kami di lapangan pun kendaraan yang melintas ini sejatinya masih didominasi oleh mobil pribadi. Begitu jika dibandingkan dengan bus penumpang begitu, ini lebih banyak mobil pribadi untuk melakukan perjalanan mudiknya baik dari kawasan Jakarta dan juga sekitarnya. Di mana dari pantauan kami di lapangan juga Bre dan juga pemirsa bahwasanya masyarakat ini memang sengaja untuk memilih melakukan perjalanan mudiknya di waktu gelap atau juga di malam hari untuk menghindari adanya panas terik matahari ataupun juga antrian kendaraan yang begitu panjang. Kalau kami bisa informasikan kepada Anda, Bre dan juga pemirsa, bahwa kemacetan ini sejatinya terjadi sejak sebelum pintu keluar exit tol di Pelabuhan Merak ini sejauh 5 km dan dari titik kami melaporkan saat ini di gerbang exit tol Merak untuk menuju ke Pelabuhan Merak sendiri ini juga kurang lebih 5 km yang artinya total kalau diakumulasikan ini total kemacetannya bahkan hingga hampir mencapai 10 km. Yang kalau dari pantauan kami di lapangan jika ini memang sudah keluar dari pintu exit tol ini nantinya kendaraan akan ditujukan langsung menuju ke flyover Merak. Ketika di flyover Merak ini memang sudah terjadi kemacetan pula jika biasanya dari turunan flyover Merak ini menuju ke Pelabuhan Merak sendiri membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 hingga 3 menit. Namun di kepadatan atau juga antrian kendaraan ini bisa mencapai kurang lebih 30 menit lamanya. Yang artinya ini juga akan terus terjadi hingga hari ini nanti. Bre, Ayah. Ya, masih padat ternyata ya sampai saat ini dan di sini koreksi sedikit rekan Salam, saya Cikal bukan Bre. Kita beralih sekarang ke Kalikangkung ya, ada rekan Ismalia. Kalau tadi di Merak masih padat, bagaimana di Kalikangkung, Ismalia? Ya, selamat pagi, Cikal, Ayah dan juga pemirsa. Untuk pantauan di gerbang tol Kalikangkung pada pagi hari ini masih terpantau ramai lancar sama seperti kemarin. Dan kalau kita lihat dari kemarin untuk gerbang tol Kalikangkung ini akan terjadi antrean untuk masuk ke gerbang tol Kalikangkung ini pada pukul 6 hingga sore hari. Dan untuk pada pagi hari ini memang masih terpantau ramai lancar dan masih didominasi kendaraan roda 4 dari arah Jakarta menuju gerbang tol Kalikangkung. Yang dimana untuk pagi ini tidak terjadi antrean yang begitu panjang. Nantinya mungkin kita lihat lagi apakah semakin siangnya hari apakah akan terjadi antrian panjang. Bre dan juga pemirsa, maksud kami Cikal, bisa kita update informasi untuk peningkatan kendaraan atau peningkatan volume jumlah kendaraan di gerbang tol Kalikangkung ini juga tidak terlalu signifikan mengingat pada hari ini 8 April 2024 ini adalah
puncak arus mudik. Namun di gerbang tol Kalikangkung ini tidak terjadi peningkatan yang begitu signifikan, masih terbilang normal karena sudah ada 2.000 peningkatan volume di gerbang tol Kalikangkung. Dan berdasarkan data informasi yang kemarin, ini memang sudah ada perharinya akan masuk kendaraan 68.000 lebih yang masuk di gerbang tol Kalikangkung. Dan juga kami tidak henti-hentinya menghimbau bagi para pemudik yang merasa kelelahan ini bisa menghampiri atau berhenti di rest area. Dan untuk di gerbang tol Kalikangkung sendiri ini, rest area yang paling dekat adalah di kilometer 379. Di sana nantinya para pemudik bisa kembali mengisi tenaga setelah seharian berkendara. Kembali ke Anda, Cikal dan juga ya. Salam. Baik, Ismalia, kalau kita lihat biasanya kan banyak pemudik yang suka lupa untuk mengisi kartu e-tol begitu ya. Apakah di sana ada tempat untuk melakukan pengisian ulang kartu elektronik ini atau seperti apa? Ya baik, untuk pengisian e-tol sendiri ini memang dari kemarin kami belum melihat atau belum menemukan pengendara yang kehabisan saldo di e-tol. Namun di sini memang nantinya jika ada pengendara yang kehabisan e-tol ini nanti akan dibantu oleh petugas jasa marga yang berada di sini dan berjaga di sini. Nantinya juga di sini akan ada kepolisian yang terus berjaga untuk mengatur lalu lintas supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol Kalikangkung. Ayah. Iya, saya mau ke Salam lagi karena ternyata Merak ini masih kondisinya cukup padat ya begitu. Lalu bagaimana sebetulnya? Apakah memang ada opsi-opsi lain? Kalau kita melihat kemarin sudah dialihkan ke Ciwandan begitu. Apakah memang antriannya masih mengular seperti Anda laporkan sebelumnya sampai ke tol Tangerang Merak atau seperti apa, Salam? Ya, Cikal, Ayah dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa memang betul untuk kemacetan sendiri ini terjadi sejak 3 hari yang lalu. Sementara untuk dari kepolisian ataupun juga dari Kementerian Perhubungan dan juga dari pihak SDP ini juga memberlakukan adanya skema rekayasa lalu lintas mulai dari adanya delaying system dan juga untuk pemberlakuan dari buka tutup jalur. Di mana nantinya ini memang diberlakukan secara situasional, namun hingga kini pun kami juga belum melihat adanya rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Namun sejatinya kalau dari informasi yang kami dapatkan bahwa untuk delaying system sendiri ini memang sudah diberlakukan sejak dari gerbang tol Cikupa hingga menuju gerbang tol hingga di exit tol Merak ini sendiri. Di mana nantinya kendaraan-kendaraan yang melintas ini akan dialihkan untuk menuju ke rest area terdekat mulai dari rest area 43 dan juga rest area 68 untuk nantinya di rest area tersebut nantinya kendaraan-kendaraan atau juga kendaraan roda 4 begitu mobil pribadi ini akan melakukan pengecekan tiket secara berkala untuk nantinya pemberkasan atau verifikasi tiket ini bisa dilakukan di rest area tersebut untuk memudahkan dan juga untuk mengurai kemacetan yang ada di kawasan Pelabuhan Merak ini sendiri. Karena dari informasi yang kami dapatkan bahwa titik kemacetan ini tidak hanya terjadi di pintu keluar tol saja, namun juga di jalur alternatif menuju ke Pelabuhan Merak ini juga turut terjadi kemacetan. Di mana dari informasi yang kami dapatkan juga seperti yang tadi kami sampaikan, Cikal, Ayah dan juga pemirsa, bahwasanya untuk dari keluar flyover, dari turunan flyover tersebut, ini merupakan pertemuan jalur antara jalur utama dan juga jalur pintu keluar akses tol begitu, dan ini mengakibatkan adanya kemacetan atau juga antrian yang cukup panjang untuk menuju ke pelabuhan atau Pelabuhan Merak, baik itu di dermaga eksekutif ataupun juga di dermaga reguler, ini turut mengalami kemacetan. Yang bahkan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa memang dari pantauan kami di lapangan, pemudik ini tidak hanya datang dari kawasan Jakarta saja, melainkan juga dari kawasan sekitarnya, yang mereka ini kurang lebih sudah hampir 10 jam begitu terjebak dalam kemacetan yang terjadi di kawasan Pelabuhan Merak, Banten ini. Dan memang dari pihak kepolisian pun saat ini juga ada banyak sekali pihak aparat kepolisian yang melakukan penjagaan begitu dan juga melakukan pengawasan kepada pengendara agar nantinya ini tidak terjadi antrian kendaraan atau juga bentrokan lalu lintas yang terjadi baik dari arah Merak menuju ke arah Jakarta ataupun juga dari arah sebaliknya. Ini memang terus dipantau oleh pihak kepolisian untuk melakukan penjagaan secara berkala agar nantinya kemacetan ini bisa terurai dengan baik. Karena diprediksi untuk puncak arus mudik sendiri ini akan terjadi hingga tanggal 8 atau untuk hari ini, di mana untuk hari esok dari informasi yang kami dapatkan dari pihak SDP ini tiket masih tersedia, yang artinya puncak arus mudik ini dapat dipastikan bahwa akan terjadi hingga hari ini saja. Cikal, Ayah. Baik,
Salam, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa ada sekitar 10 jam begitu ya antri di kawasan Pelabuhan Merak ini. Untuk di kawasan pelabuhannya sendiri, apakah ada tempat peristirahatan? Mengingatkan ini banyak pemudik yang membawa anak kecil, kemudian juga lansia dan lain sebagainya. Apa yang disediakan oleh pihak pelabuhan? Ya, Aya dan juga pemirsa, inilah yang menjadi polemik di antara di Pelabuhan Merak Banten ini, karena untuk akses ataupun juga untuk maksud kami untuk adanya kantong-kantong parkir begitu yang disediakan oleh pihak ASDP di Pelabuhan Merak, ini memang kondisinya cukup terbatas. Yang oleh karena itu dari pihak ASDP juga mengantisipasi untuk mengatasi hal tersebut. Ini diminta kepada para pemudik atau juga pengendara yang akan melakukan perjalanan mudik begitu untuk memperhatikan hari keberangkatan di tiketnya terserah masing-masing, di mana masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ini diminta untuk mengecek kembali tiketnya untuk berangkat sesuai harinya saja. Tidak perlu untuk H-1 ataupun juga H-2 yang juga ini mengakibatkan adanya antrean kendaraan yang cukup panjang. Terlebih juga tidak sedikit juga masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ini belum melakukan pemesanan tiket, yang artinya ini juga membuat kemacetan atau juga antrean yang cukup panjang yang mengakibatkan ini antrean panjangnya justru mengekor, yang bahkan di titik kami melaporkan saat ini pun ini baik untuk titik kami hingga titik ke depan ini masih terjadi kemacetan. Kami juga belum mengetahui informasi lebih lanjut bagaimana nanti dari pihak aparat kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas ataupun juga untuk mengurai kemacetan yang panjang ini, karena sejatinya kemacetan ini sudah terjadi sejak 3 hari lalu dan hingga saat ini pun belum ada tanda-tanda akan adanya pengurangan volume kendaraan yang terjadi di kawasan Pelabuhan Merak Banten ini. Cikal, Ayah. Ya, baik. Sudah clear sebetulnya tadi apa yang ada kondisi di Merak. Kalau sekarang coba kita ke Kali Kangkung kembali. Ismalia, salah satu yang menjadi hambatan misalnya simpul kemacetan terjadi juga di rest area. Apakah pemberlakuan atau kebijakan yang sama di Cikatama diberlakukan juga di Kali Kangkung atau seperti apa? Ya. Nampaknya kita mengalami gangguan teknis dengan Ismalia. Kita akan nanti mencoba menghubungi kembali rekan Ismalia dan juga rekan Salam. Terima kasih atas informasinya. Sehat selalu, selamat bertugas kembali rekan-rekan. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah rekayasa lalu lintas ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia guna mengantisipasi kepadatan pemudik. Ya, diantaranya memberlakukan one way, kontraflow, dan ganjil genap. Pemirsa, seorang pemudik dari Ciamis tujuan Tangerang ketinggalan rombongan keluarganya saat hendak buang air kecil. Beruntung pemirsa, petugas kepolisian Polres Sumedang ini sigap membantu. Ya, inilah dia Gunawan pemirsa yang mana semula bermaksud ke toilet saat minibus berhenti. Warga Ciamis ini tertinggal rombongan keluarganya saat hendak ke toilet di Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat pada Minggu dini hari. Mendapati minibus sudah bergerak dari lokasi semula, ia kemudian berjalan kaki dari arah Tol Cisumdawu menuju pos terpadu Polres Sumedang. Beruntung petugas yang berada di pos gerbang tol kota sigap membantu untuk menghubungi keluarga. Beberapa jam kemudian, keluarga Gunawan pun menjemput di pos terpadu Polres Sumedang dan bisa kembali melanjutkan perjalanan mudik menuju Tangerang. Pak itu kok bisa ketinggalan gimana sih? Enggak bilang, enggak bilang. Luar biasa. Tapi berhentinya tahu gimana?
Maksudnya emang sengaja berhenti atau gimana? Iya. Kan pada saya masuk. Tadi kan bingung. Sadarnya dia nggak ada gimana? Istrinya Pak. Jadi 2 kilometer 180. Tadi ada warga namanya Pak Gunawan jalan dari Ciamis bersama keluarganya menuju ke Tangerang. Di tengah perjalanan ketika istirahat untuk buang air, beliau ketinggalan oleh keluarganya. Alhamdulillah dibawa, beliau datang ke Pospam Terpadu Polres Sumedang, kemudian kami sebarkan dibantu oleh rekan-rekan media. Alhamdulillah keluarganya mungkin monitor, kemudian datang ke Pospam dan sekarang sudah dipertemukan oleh keluarganya dan sudah dibawa. Pemirsa, berbeda dengan pemudik lainnya, 4 pemudik asal Tangerang ini melakukan perjalanan mudik dengan bersepeda. Dilengkapi dengan pakaian khusus pesepeda, mereka siap goes hingga ke Jawa Tengah dan Timur. Empat orang rombongan dari komunitas sepeda federal asal Tangerang, Provinsi Banten yang hendak mudik menuju berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur jadi pemandangan menarik di antara pemudik lainnya yang melintasi Jalan Alteri, M. Hasibuan, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kecintaan terhadap sepeda balap, rombongan ini rela mengayuh ribuan kilometer menuju kampung halaman. Para pemudik sepeda ini akan menuju wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan waktu perkiraan 5 hari sampai tujuan. Meski bersepeda, mereka pun tetap berpuasa. Pasti fisik. Fisik, yang keduanya sepeda pastinya ya. Iya. Saya sepeda untuk itu udah pasti kondisinya fit. Terus alat pelindung diri juga. Seperti helmet, safety ya. Safety, terus ya kalau untuk suplemen kita normal, dan kebetulan kami puasa Pak untuk ini. Alhamdulillah. Puasa. Tetap puasa. Iya. Saya perdana, Om Tri. Alasannya apa sih Om naik sepeda ini? Alasannya pengen sesuatu effort gitu ya buat diri kita sendiri, bahwa kita itu mampu untuk sepedahan itu sampai Madiun gitu maksudnya. Kayak mencari rekor gitulah ya, rekor pribadi. Komunitas sepeda balap ini pun tidak memaksakan diri. Jika tidak lelah, mereka akan beristirahat di sejumlah lokasi istirahat yang tersebar di sepanjang perjalanan. Meski melelahkan dengan berbagai resiko yang tinggi, mereka tetap bersemangat demi bertemu sanak keluarga di kampung halaman. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga di Kampung Muka Ancol, Pademangan, Jakarta Utara melakukan perjalanan mudik dengan bajai pada Sabtu malam. Selain tradisi, mudik naik bajai juga untuk menghemat biaya. Mengatasi ongkos mudik yang selangit, Hudori bersama 3 kerabatnya tidak kekurangan akal. Keempat pria yang berprofesi sebagai supir bajai ini melakukan persiapan mudik di rumah kontrakan Hudori di gang sempit di Kampung Muka, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu malam. Dengan menggunakan 1 bajai, 4 pria ini siap mudik ke Pemalang, Jawa Tengah. Setelah merapikan barang bawaan di dalam bajai, Hudori mengecek kondisi bajainya agar tidak terjadi gangguan di perjalanan. Bagi Hudori dan kerabatnya, mudik dengan bajai telah menjadi tradisi untuk menekan biaya. Oh, tujuan ke Pemalang, Mbak. Pemalang Petarukan dengan saudara, dengan teman gitu. Ada 3 orang, Mbak. Ini ya. Tiap tahun, Mbak. Tiap tahun jalan terus. Kira-kira sampai tujuan berapa lama? Ya, kurang lebih ya 10 jam, Mbak. Biar lebih irit, Pak. Ya buat ongkos pulang kampungnya, Pak. Ketimbang naik bis? Kalau naik bis lebih mahalan naik bis, termasuk bahan bakar kira-kira 300, Pak. Ya udah rame-rame gitu. Sedikitnya ada 30 warga Kampung Muka Ancol yang tergabung dalam paguyuban supir bajai asal Pemalang yang juga akan melakukan hal yang sama. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, adakah dari Anda yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan mobil pribadi roda 4 menjelang Lebaran? Jika iya, kami memiliki sejumlah tips yang bisa Anda terapkan agar perjalanan mudik Anda aman dan lancar. Berikut liputannya.
Pemirsa, salah satu hal identik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia menjelang Lebaran adalah mudik ke kampung halaman. Nah, bagi Anda yang berencana untuk mudik, khususnya menggunakan kendaraan pribadi roda 4, ada sejumlah hal yang wajib Anda perhatikan. Nah, sebelum melakukan perjalanan jauh, Anda bisa memastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Anda bisa datang ke bengkel terdekat sesuai dengan domisili Anda. Ya Pak, kan saya berencana mudik ke Surabaya Pak. Lantas apa saja Pak yang harus diperhatikan, yang harus dicek agar perjalanan mudik saya aman? Oke, pertama Mbak yang diperhatikan adalah satu rem ya Mbak, harus diperiksa. Kedua ban ya. Ban ini kondisi seperti apa ya. Kalau memang udah halus ya sebaiknya ganti karena perjalanan jauh, itu penting. Kedua Mbak, air radiator. Selanjutnya air aki seperti ini ya Mbak. Ini airnya harus perhatikan, nih radiatornya. Ini harus diperhatikan Mbak sebelum jalan. Terus nggak kalah pentingnya adalah AC mobilnya Mbak. AC itu sangat apa ya Mbak dibilang krusial, kebutuhan pokok ya Mbak ya. Karena apa, antisipasi kalau nanti perjalanan jauh ini tiba-tiba kita membawa keluarga, AC bermasalah di jalan, nah itu yang harus kita hindarkan. Oke, lantas bagusnya tuh Pak, berapa ini Pak, ngeceknya sebelum hari keberangkatan, jeda waktunya tuh berapa lama Pak? Usahakan 2 minggu sebelum hari H. Kenapa begitu? Karena nanti kalau antisipasi Mbak, kalau mungkin ada sesuatu hal yang kurang pas atau mungkin ada kurang-kurang enak kan bisa masih komplain ke bengkel gitu kan. Jadi masih ada jeda waktu lah, jangan sampai yang terjadi besok mula hari ini masuk bengkel, nanti kalau ya antisipasi sih, kalau nggak ada masalah nggak apa-apa, kalau ada masalah nanti udah di jalan, bengkel udah tutup, repot kan. Mungkin dari Bapak ada tips-tips nggak Pak, bagi masyarakat seperti saya gitu yang mudik menggunakan kendaraan pribadi roda 4 sendiri, khususnya terkait dengan ya keadaan mobilnya sendiri Pak? Oh, tip-tip yang paling ringan kan ada filter Mbak di dalam ya AC ya. Filter AC itu bisa dibersihin sendiri. Nanti mungkin tak kasih tahu ya cara apa, nanti tak kasih itu tip yang paling ringan. Pastikan kondisi kendaraan pribadi. Saya memiliki sejumlah tips lain nih bagi Anda yang tidak mudik menggunakan kendaraan pribadi roda 4. Yang pertama adalah pastikan kondisi dari pengendara dalam keadaan yang fit dan juga prima. Selanjutnya, jangan lupa nih membawa bekal untuk sahur ataupun buka ketika sedang dalam perjalanan. Nah, yang ketiga ini juga perlu nih diperhatikan adalah Anda harus mengisi terlebih dahulu bensin, kemudian juga kartu elektronik atau e-tol sebelum berangkat mudik. Dan yang terakhir adalah ini nih yang sering ketinggalan, menyiapkan uang cash untuk berjaga-jaga. Nah pemirsa, saya sudah siap untuk mudik ke kampung halaman. Pemirsa harus selalu ingat untuk menjaga stamina apabila mengantuk ataupun lelah, menepilah terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dari Jakarta, Yasminata Nia Leman, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah bengkel motor di jalur arteri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendadak ramai dikunjungi para pemudik untuk berbagai keperluan dan servis. Ada-ada saja kendala menuju kampung halaman. Akibat dikejar waktu dan dihadang macet, banyak pemudik yang mesin motornya justru ngadat di perjalanan. Namun ini menjadi berkah tersendiri bagi sebuah bengkel motor yang berada persis di jalur arteri Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bengkel ini ramai dikunjungi pemudik yang akan pulang kampung untuk berbagai perbaikan, mulai dari gangguan di bagian mesin hingga penggantian suku cadang. Zainal Saputra, salah seorang pemotor, mengaku mesin motornya mendadak berasap, meski sebelum berangkat sudah dicek di bengkel langganan. Dari Fluid Penjaringan mau ke Pemalang. Mau ke Pemalang? Iya. Bang, ini motornya kenapa Bang? Keluar asap dari CVT-nya. Keluar asap? Iya. Bang, emang sebelum berangkat nih nggak dicek dulu apa motornya gimana Bang? Udah dicek, udah diganti semua, udah diganti oli. Terus pas di jalan tahu keluar asap. Udah trouble lagi? Iya. Bang, terus gimana Bang itu Bang? Harganya berapa Bang? Sekitar 30-an lah.
Berapa? 30-an. Iya. Diapain aja itu Bang motor? Dibersihin doang sih. Oh, dibersihin, nggak ada yang diganti Bang? Enggak ada yang ganti, cuma dibersihin doang. Bang, mudik kali ini sama siapa aja Bang? Sama saudara. Berapa? Sama teman rekan kerja. Sementara pemilik bengkel mengaku jelang pertengahan Hari Raya Idul Fitri, bengkelnya sedikit agak ramai dibandingkan hari biasa. Rezekinya bertambah jelang Hari Raya Idul Fitri seiring dengan kenaikan arus pengendara yang hendak pulang kampung. Menjelang Lebaran begini lebih ramai. Lebih ramai Bang ya? Ini didominasinya para pemudik itu Bang ya? Iya. Apa aja Bang yang dibenerin biasanya Bang? Ya, untuk biasa ban, panbel, kalau untuk motor metik. Kampas gitu Bang ya? Ya, kampas rem. Bang, kalau untuk harga sendiri ada kenaikan nggak sih Bang? Enggak, kita standar, tidak ada perubahan. Joshua memberikan layanan dan perbaikan dengan harga terjangkau, sekitar Rp30.000 dan tidak ada kenaikan harga. Namun lain halnya dengan ganti suku cadang yang harganya disesuaikan dengan jenis kendaraan si pemudik. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Meningkatnya volume kendaraan saat puncak arus mudik Minggu malam, pemirsa, menjadikan petugas kepolisian akhirnya kembali menerapkan sistem one way atau satu arah lokal. Kontraflow diberlakukan mulai dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 Semarang hingga kilometer 432 Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kemacetan panjang kendaraan pemudik terjadi di ruas tol Semarang-Solo, tepatnya sebelum rest area kilometer 429A Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Minggu malam. Akibatnya kemacetan panjang sejauh belasan kilometer pun terjadi di sepanjang ruas tol. Seluruh kendaraan yang akan melintas menuju Bawen, Magelang, Salatiga, dan Yogyakarta harus memperlambat laju lantaran menumpuknya jumlah kendaraan. Rekayasa lalu lintas dengan pola one way atau sistem satu arah lokal pun kembali diterapkan petugas kepolisian. One way dimulai dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 hingga gerbang tol Bawen, Kabupaten Semarang kilometer 442. Sejumlah pemudik sudah mulai terjebak macet saat akan memasuki gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Membludak kendaraan pemudik dari Jakarta yang ke wilayah Jawa Tengah menyebabkan kemacetan di beberapa titik di gerbang tol kota Semarang. Terus kondisinya seperti apa sih Pak? Macet parah Pak, padat banget. Benar-benar parah. Dari mana Pak? Dari keluar Kalikangkung sampai sini. Bapak tujuan kemana? Ke Sragen. Dari mana Pak? Dari Jakarta Barat. Ini di kanan terus. Iya. Pas one way. Kelarnya kan di apa tadi? Kalikangkung. Kalikangkung. Iya. Nah, itu macet tuh keluar situ tapi tuh parah gitu sampai gitu. Tadi belum one way, sekarang ya. Iya. Ya pantas aja lancar. Iya. Wah, tadi ke sini dulu. Bapak tujuan kemana? Saya ke Jogja, Wonosari. Dari Jakarta. Hingga Senin dini hari, kepadatan masih terjadi di ruas tol Semarang-Solo. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita kembali melihat situasi terkini puncak arus mudik. Kita akan sapa rekan jurnalis kami Salam Rahmat yang saat ini berada di exit tol Merak, Banten. Selamat pagi. Salam, seperti apa situasi pada pagi hari ini di sana? Ini sepertinya di belakang sudah lengang ya. Ya betul sekali Ayah dan juga pemirsa, untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan gerbang exit tol Pelabuhan Merak saat ini sudah terpantau normal untuk kendaraan yang akan menuju ke Pelabuhan Bakauheni untuk melakukan perjalanan mudik. Di mana dapat kami informasikan bahwa situasinya saat ini memang cukup berbeda Ayah dan juga pemirsa jika kita bandingkan dengan 1 jam yang lalu yang memang sempat terjadi adanya antrian kendaraan yang begitu panjang yang terjadi hingga di pintu exit tol Pelabuhan Merak, di mana dari informasi yang kami dapatkan dari pihak aparat kepolisian ini juga tadi juga mengatakan bahwasanya titik kemacetan ini hingga sepanjang 3 km pada pagi hari tadi, 3 hingga 5 km begitu. Dan juga dapat kami informasikan tadi pihak kepolisian juga setelah
kurang lebih 20 menit, kurang lebih pada pukul 5:40 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi pihak aparat kepolisian sudah melakukan kelancaran aktivitas arus lalu lintas menuju ke Pelabuhan Merak, Banten, dan juga tadi tidak hanya melalui flyover Merak saja, namun juga kendaraan yang berada di pintu exit tol ini juga dibagi menjadi kedua jalur, yakni satu jalur lainnya adalah keluar melalui jalur alternatif non-tol untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Merak, Banten ini. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Ayah dan juga pemirsa, bahwa untuk penggunaan dua lajur ini memang untuk mengurai kemacetan yang ada di kawasan Pelabuhan Merak, Banten ini. Karena selama 3 hari belakangan ini, kalau kita bandingkan begitu, kemacetan terjadi ini sangat panjang. Bahkan ini dapat kami informasikan juga bahwa kelandaian atau juga arus lalu lintas yang cukup landai ini baru kali terjadi pada hari ini. Berbeda situasinya kalau kita bandingkan dengan 3 hari yang lalu. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini pun kendaraan yang melintas ini masih didominasi juga oleh mobil pribadi jika dibandingkan dengan bus penumpang ataupun juga truk pengangkut barang. Karena untuk truk pengangkut barang sendiri ini dialihkan arus lalu lintasnya menuju ke Pelabuhan BBJ, di mana ketika keluar melalui tol Merak ini pihak kepolisian akan meminta untuk truk untuk memutar arah dan keluar di pintu tol Cilegon Timur untuk nantinya selanjutnya truk tersebut akan menuju ke Pelabuhan BBJ. Sementara untuk dari mobil-mobil pribadi ini dikhususkan juga untuk menuju ke Pelabuhan Merak, Banten, baik itu di dermaga eksekutif ataupun juga di dermaga reguler. Di mana dapat kami informasikan juga, Ayah dan juga pemirsa, bahwa memang untuk kemacetan ini diperkirakan atau juga diprediksi ini tidak akan terjadi lagi di Pelabuhan Merak. Melihat situasi dari kondisi puncak arus mudik sejatinya sudah terjadi sejak hari Sabtu dan juga Minggu lalu. Sementara untuk hari Senin ini memang untuk buangan atau sisanya saja. Namun untuk sisanya ini memang tadi cukup panjang sekali arus lalu lintas atau juga antrian kendaraan yang berada di kawasan menuju ke Pelabuhan Merak, Banten ini. Karena dapat kami informasikan juga kepada Anda, Ayah dan juga pemirsa, bahwa memang dari masyarakat sendiri pada pagi hari tadi ini kami juga sempat berbincang bahwa mereka ini melakukan perjalanan mudiknya di waktu gelap begitu, bahwa masyarakat dari titik Jakarta misalnya menuju ke Pelabuhan Merak ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam. Padahal untuk normalnya saja ini hanya kurang lebih 2 hingga 3 jam saja dari Jakarta menuju ke Merak. Dan tadi kami juga sempat bertemu dengan para penumpang bus begitu yang terjebak dalam kemacetan atau juga antrian kendaraan yang berangkat dari Yogyakarta menuju ke Pelabuhan Merak ini, di mana membutuhkan waktu kurang lebih selama 1 hari atau 24 jam. Padahal untuk normalnya saja ini masyarakat yang melakukan perjalanan dari Jogja menuju ke Pelabuhan Merak ini dibutuhkan kurang lebih waktu 12 hingga 14 jam saja. Karena dari informasi yang kami dapatkan juga, Ayah dan juga pemirsa, bahwa untuk pemesanan tiket untuk di tanggal 8 April 2024 ini saja, ini sudah ludes terjual habis, yang artinya tiket tidak dapat dipesan kembali oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik. Tentunya antrean kendaraan yang terjadi selama beberapa hari belakangan ini, salah satunya disebabkan juga oleh masyarakat atau juga pemudik yang belum melakukan pemesanan tiket, sehingga menyebabkan adanya antrian kendaraan yang bisa menyebabkan ini antrian kendaraan yang juga cukup panjang. Bahkan kalau untuk tadi malam saja kemacetannya ini bahkan mencapai 13 km. Dan secara perlahan ini juga dari aparat kepolisian maupun juga dari pihak SDP ini sudah memberlakukan adanya rekayasa lalu lintas ataupun juga untuk mengurai kemacetan-kemacetan yang ada di kawasan Pelabuhan Merak, Banten ini. Ayah. Ya, Salam, kalau kita lihat memang situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak ini cukup padat dan kompleks sekali ya. Lalu bagaimana, seperti apa rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap warga lokal? Apakah warga lokal ini tetap bisa melakukan mobilisasi atau seperti apa? Ya, betul sekali, Aida juga pemirsa, meskipun arus lalu lintas padat di kawasan jalur menuju ke Pelabuhan Merak, untuk mobilisasi warga ini memang masih terlihat masih normal begitu ya, karena ada jalur alternatif yang dihinggapi atau juga dilewati oleh warga untuk bisa menuju ke Pelabuhan Merak ataupun juga arah sebaliknya. Di mana untuk arus lalu lintasnya sendiri, kalau dari pantauan kami di lapangan pada hari kemarin begitu, di mana untuk warga sendiri yang akan melakukan aktivitas kesehariannya untuk mobilisasinya, ini
ini ketika terjadi kemacetan, warga ini memang tidak dialihkan untuk arus lalu lintasnya untuk melawan arah begitu untuk ke arah Pelabuhan Merak ini sendiri. Yang bersifat ini memang secara situasional, terlebih juga untuk kendaraan roda 2 atau juga bermotor, ini diperbolehkan untuk melawan arus karena memang situasi ini pada hari kemarin ini juga cukup padat sekali oleh kendaraan yang melintas. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang kalau dari pantauan kami di lapangan bahwa untuk jalur alternatif pun pada hari kemarin ini juga sempat terjadi kemacetan kurang lebih sepanjang 3 km di jalur alternatif yang akan menuju ke Pelabuhan Merak Banten ini. Karena dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa kemarin ini memang sempat terjadi adanya antrian kendaraan juga yang terjadi di exit tol Pelabuhan Merak ini maupun juga di kawasan jalur alternatif. Sehingga ini memang sempat terjadi adanya ketersendatan arus lalu lintas yang menyebabkan mobilisasi warga ini memang sempat terganggu secara tidak lama begitu memang. Karena setelahnya ini memang arus lalu lintas mulai kembali lancar, namun tidak lama ini memang kembali macet kembali atau juga antrian kendaraan, volume kendaraan terus meningkat. Mengingat ini memang pada hari kemarin ini terjadi peningkatan jumlah volume kendaraan. Sementara untuk melakukan rekayasa lalu lintas atau juga mengurai kemacetan yang ada di kawasan Pelabuhan Merak Banten ini, pihak aparat kepolisian, Kementerian Perhubungan maupun juga pihak SDP ini melakukan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan delaying system dan juga buka tutup jalur. Aya. Baik, berarti memang sudah ada serangkaian rekayasa lalu lintas yang dipersiapkan oleh pihak kepolisian. Terima kasih, salam atas update-nya dan untuk informasi di kawasan Pelabuhan Merak. Kalau di Pelabuhan Merak ini pada pagi hari ini landai, kita akan lihat pemirsa seperti apa situasi di Pelabuhan Ciwandan. Kita akan segera terhubung dengan rekan Toy Iskandar yang sudah berada di Pelabuhan Ciwandan di sana. Selamat pagi, Toy Iskandar. Ini sepertinya di belakang sudah mengular antrian sepeda motor. Seperti apa situasi di sana? Ya, selamat pagi Ayah. Saya informasikan bahwasanya sejak Senin pagi tadi memang Pelabuhan Ciwandan kembali dipenuhi oleh ribuan kendaraan sepeda motor begitu. Jadi antusias pemudik yang akan berlebaran di kampung halaman di daerah Sumatera memang tampak begitu antusias. Nah, saat ini di belakang saya adalah kantung-kantung parkir yang disediakan oleh Pelabuhan Ciwandan untuk menampung para pemudik yang akan menuju ke dermaga. Dapat saya informasikan memang kepadatan penumpang kapal ini memang terjadi akibat proses sandar kapal yang memang agak bilang lama sehingga para pemudik ini cukup lama antri di lokasi pelabuhan. Nah, saat ini memang kapal sudah baru bersandar dan sebentar lagi memang para pemudik ini akan menuju ke dermaga. Sementara untuk satu kapal yang disediakan memang kapal cukup besar yang bisa menampung hampir 2.000 sepeda motor untuk sekali angkutan. Nah, jika memang 6 kantung parkir yang disediakan ini kapal yang sudah disediakan sudah siap, biasanya memang untuk satu kantung parkir bisa langsung diberangkatkan oleh petugas. Juga meminta kepada calon pemudik untuk bersiap dengan tiket yang memang sudah disediakan dan dibeli. Pembelian tiket maksud saya harus melalui jalur resmi dengan tidak membeli di tiket yang ada di pinggir jalan menuju pelabuhan. Karena banyak kasus beberapa pemudik yang mengaku tertipu karena tiket yang mereka beli di pinggir jalan ini ternyata tidak bisa digunakan, tidak bisa Baik, Iskandar Nasution, apakah Anda masih mendengar kami di studio? Masih. Baik, untuk perkiraan puncak arus mudik di Pelabuhan Ciwandan ini apakah diperkirakan masih terus berlangsung hingga esok hari atau mungkin di hari Lebaran pun masih akan terus padat atau seperti apa perkiraannya, Iskandar? Ya, diperkirakan memang harus memang terjadi pada tanggal 6 hingga tanggal 8, jadi pada hari ini.
di hal ini terdeteksi dari hasil pembelian tiket secara online yang dilakukan oleh para pemudik, dan diperkirakan memang hari ini akan menjadi puncak arus mudik pada tahun ini. Demikian ya. Baik, untuk antrian di belakang Anda sendiri ini kira-kira kapan ini akan landai? Ini sepertinya panjang sekali mengular antrian motor di sana. Iya, tampak memang di sebelah kiri saya kapal feri yang akan membawa mereka baru saja bersandar, dan mungkin ada beberapa menit lagi petugas akan melepas para pemudik ini menuju ke dermaga. Untuk di Pelabuhan Ciwandan sendiri terdapat 3 dermaga ya, dan ada 11 kapal feri yang berukuran besar. Ini diupayakan bisa mengangkut seluruh pemudik di saat puncak besar ini. Baik, Iskandar, kita juga ingin tahu ya seperti apa mungkin kapasitas yang diberikan oleh Pelabuhan Ciwandan untuk setiap kapal feri di sana. Ada berapa total yang disiapkan untuk persiapan puncak arus mudik ini, dan satu kapal feri ini kira-kira bisa mengangkut berapa kendaraan sepeda motor? Iya, kapal feri yang disediakan memang berukuran besar ya, jadi diperkirakan bisa mencapai 2.000 sepeda motor bisa langsung satu kali angkut. Dan kapal feri ini memang disiapkan memang untuk sepeda motor, karena memang jenis kapal ferinya berbeda dengan kapal yang ada di demikian ya. Baik, artinya untuk kapal feri di sana ini hanya mengangkut motor saja, apakah ada angkutan mobil juga yang bisa dibawa? Ya, sejak tanggal 3 kemarin karena adanya peningkatan jumlah pemudik, untuk saat ini memang Pelabuhan Ciwandan diberlakukan juga untuk angkutan kendaraan roda 4. Dan beberapa kendaraan memang sudah diangkut melalui kapal feri yang ada di sini, dan untuk jenis angkutannya memang hanya dilakukan untuk kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2. Sementara angkutan truk dialihkan ke Pelabuhan Bojonegara. Demikian saya. Baik, Iskandar, kalau saya lihat di belakang ini kan banyak pengendara motor yang bawa keluarga, kemudian juga banyak anak kecil. Kemarin kita sempat mendapatkan informasi bahwa banyak dari para pemudik yang naik sepeda motor ini pada kepanasan begitu ya. Hari ini seperti apa situasinya? Apakah sudah ada antisipasi dari pihak pelabuhan atau antisipasi sendiri dari para pemudik ini untuk mungkin bawa payung dan lain-lain sebagainya? Iya, memang ya kemarin memang tipe Pelabuhan Ciwandan sendiri memang bukan tipe angkutan orang ya. Jadi memang di sini semuanya serba terpasang bisa kita bilang dadakan. Karena kemarin saja itu lonjak yang tidak terduga oleh petugas itu membuat ratusan kendaraan, ratusan pemudik ini kepanasan, karena memang mereka posisinya pada saat itu memang berada di tengah hari. Nah, upaya dari pihak Pelindo sendiri memberikan semprotan air ke udara supaya membuat udara menjadi sejuk. Dan beberapa memang tempat pemudik yang ketupikan, khususnya para ibu-ibu yang mungkin kelelahan karena mereka juga mungkin ada yang puasa ya. Mungkin jadi mereka tidak kuat saling berdesakan dengan udara yang cukup panas beberapa hari ini di Kota Cilegon, sehingga membuat mereka akhirnya harus istirahat, dan petugas kesehatan juga telah bersedia memberikan pelayanan kesehatan bagi para pemudik yang mengalami pingsan. Demikian saya. Baik, Iskandar, kalau kita lihat ini kan dari tadi masih antri, dan ada juga beberapa mungkin dari pemudik yang parkir di sana. Dari pelabuhan sendiri menyiapkan berapa kantong parkir, dan untuk kemacetan sendiri ini apakah sempat mengular sampai berkilo-kilometer, Iskandar? Ya, kalau untuk di Pelabuhan Ciwandan sendiri pihak pelabuhan memang menyiapkan beberapa kantung parkir, termasuk dari mulai di area jalur lingkar selatan.
Nah, untuk di pelabuhan sendiri tercatat ada 6 kantung parkir yang telah disediakan. Dan saat ini memang para pemudik sudah mengantri untuk masuk ke dermaga dan hanya tinggal menunggu kesiapan dari kapal feri yang telah bersandar saat ini. Demikian ya. Baik, terima kasih Iskandar Nasution atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Ciwandan. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Iskandar. Kembali di Breaking News pemirsa bersama saya Cika Multazam. Suasana di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada minggu dini hari semakin padat. Kedatangan ribuan pemudik dari Bali mencapai 71.000 lebih atau naik 40%. PT ASDP Indonesia mengerahkan 50 armada kapal feri Ketapang di Limanuk untuk mengangkut calon penumpang dan mengurai penumpukan kendaraan di pelabuhan. Pihak Pelabuhan Ketapang juga menambah 1 dermaga dan memberlakukan sistem percepatan bongkar muat kapal untuk memperlancar arus mudik lebaran. Ribuan warga pendatang yang bekerja di Pulau Bali dan Nusa Tenggara Barat terus mengalir di Pulau Jawa. Pemudik didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4 atau kendaraan pribadi. Kita membawa kendaraan itu 21.571 kendaraan dari Gilimanuk tujuan Ketapang dan 71.280 penumpang. Artinya ada kenaikan yang cukup signifikan dan malam ini di H-5 mudah-mudahan kami tetap bekerja dengan baik, cuaca juga mendukung, kapal beroperasi masih tetap 50 kapal existing yang ada saat ini dan 6 kapal bantuan dan satu lagi di dermaga LCM saat ini sudah bisa disandari 4 kapal. Pada puncak arus mudik hari Minggu, pihak pelabuhan mencatat lonjakan penumpang dari Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali mencapai 71.000 lebih yang telah tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Data tersebut menunjukkan terjadinya lonjakan penumpang sebesar 40%. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Untuk mengetahui kondisi lalu lintas di Pantura Indramayu, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan Tois Iskandar yang berada di kawasan Arjawinangun. Selamat pagi Tois, bagaimana situasi di sana? Apakah memang sudah lebih lengang atau seperti apa? Ya, baik Cika dan juga pemirsa, saat ini saya berada di salah satu persimpangan lampu merah Arjawinangun, di mana memasuki pada Amin 2 jelang Hari Raya Idul Fitri, suasana arus lalu lintas kendaraan pemudik sepeda motor yang melintasi di jalur Pantura Arjawinangun Kabupaten di mana ribuan kendaraan yang didominasi ini terus berlintas iring-iringan kendaraan pemudik yang didominasi sepeda motor ini terus melajukan kendaraannya dengan kecepatan rata-rata dengan 60 km per jam. Namun pengendara sepeda motor ini jika melintasi di titik-titik persimpangan seperti di persimpangan lampu merah Arjawinangun sendiri sempat tersendat karena masih belum diberlakukannya dengannya sistem pelancaran arus mudik tersendiri. Dan banyak yang clear jumlah pasar Arjawinangun membuat rekayasa arus lalu lintas dari petugas Polresta Cirebon sendiri melakukan rekayasa dengan menutup di sepanjang jalur Pantura Arjawinangun sendiri dan memprioritaskan bagi para pemudik yang bergerak dari arah Jakarta menuju ke Jawa Timur. Kami informasikan juga bahwa di Pantura Cirebon sendiri masih banyaknya pasar tumpah dan para pemudik sepeda motor dihimbau harus mewaspadai di jam-jam tertentu pada pukul jam 6 pagi dan jam 10 siang. Dan di mana pasar tumpah tersebut diantaranya pasar Sandang Tegal Gubug dan pasar Minggu Palimanan, pasar Kue Pleret dan pasar Ikan Gebang. Di mana dari keempat pasar tumpah tersebut nantinya pemudik akan tersendat dan
apalagi ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, warga sekitar Cirebon itu untuk membeli kebutuhan untuk Lebaran nanti. Begitu, Cikal. Baik, Toys, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kendaraan kembali mengantre keluar gerbang tol Cileunyi. Kepadatan berlanjut hingga ke jalan arteri Cileunyi menuju ke arah jalur selatan menuju Nagreg. Antrian kendaraan kembali terjadi di kawasan Cileunyi, mulai dari keluar gerbang tol Cileunyi hingga intersek menuju jalur arteri. Kepadatan terjadi akibat melonjaknya volume kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cileunyi sejak tengah malam. Arus lalu lintas terhambat penyempitan ruas jalan di underpass Cileunyi yang langsung menuju Ranca Ekek. Kondisi ini diperparah karena banyaknya angkutan umum serta bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang tepat setelah underpass Cileunyi. Petugas memperkirakan hari ini akan terjadi lonjakan gelombang kedua pemudik yang menuju ke jalur arteri selatan Jawa Barat antara Cileunyi, Ranca Ekek, Nagreg, Garut hingga Tasikmalaya.